Sobat Vokasi, saat ini kita sedang melesat di Bali. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya Mutako Heronisa sebagai host dalam episode kali ini, kita akan melihat lebih dekat riset vokasi dari Politeknik Negeri Bali mengenai rekonstruksi model kepatuhan pajak Slippery Slope Framework menuju kepatuhan sukarela. Sudah bersama saya di sini Bapak Inyoman Darmayasa selaku Ketua Peneliti dari penelitian ini ya Pak. Biasa dipanggil apa nih Pak? Pak Endi ya? Endi. Kenapa tuh Pak Endi? Endi, N itu Nyoman, D itu Darmayasa. Udah jadi trademark ya? Ya, sapa dulu sobatnya. Sobat Vokasi, salam dari Bali. Oke, salam dari Bali. Baik Pak, kita langsung aja kita bahas soal penelitian Bapak dan tim ya. Inovasi apa sih yang Bapak dan tim buat ini? Inovasinya sih lebih karena kami dari Social Humaniora, khususnya Accounting Department, kami itu menginovasi model kepatuhan pajak yang selama ini tidak fit and proper dengan bangsa kita. Apa tuh Pak namanya? Slippery Slope itu tadi ya? Slippery Slope Framework. Oh, emang itu tuh apa sih Pak? 3 kata dia. Slippery itu artinya licin, frame itu kerangka, kemudian work itu kerja. Oh. Slippery Slope Framework. Jadi selama ini kebijakan kita itu ngambilin dari Barat. Barat itu ya dia tidak menggunakan norma sesuai dengan ideologi bangsa. Nah itu perlu direkonstruksi. Rekonstruksi itu ibaratkan bangunan. Bangunan itu ada tiang-tiangnya, ada atapnya. Kita cuma ngambil utuhnya, kita ganti tiang-tiangnya. Ya tiang-tiang itu adalah values atau fondasi. Itu kurang lebih Mbak. Begitu, berarti ini kan mengadopsi dari Barat. Ya. Emang kalau untuk penerapannya tuh seperti apa di Indonesia selama ini? Oke. Selama ini kebijakan itu selalu memandangnya dari 2 sisi. Power and trust. Power itu government, trust itu civil society atau masyarakat. Karena kita applied dan zaman sudah modern, nggak bisa memandang sesuatu hanya dari 2 sisi, hitam dan putih. Harus ada mediasi di tengah-tengah. Apa itu mediasi? Setiap manusia itu punya values, apalagi kami di Bali ada values-nya. Cerita Karana di Indonesia juga ada. Itu yang kita mau ketengahkan yang selama ini termarginalkan. Berarti bentuk rekonstruksinya seperti apa tuh Pak? Rekonstruksinya kita mengambil suatu kerangka dari luar, kita melihat bagian-bagian partnya lah. Kalau di modelnya disebut dimensi, kita ambil yang mana sih tidak pas dengan bangsa kita, karakter wajib pajak kita. Karakter wajib pajak kita itu dia tidak mau disebut sebagai tax avoidance atau tax evasion. Dia itu ada niat untuk membayar, cuman toolsnya harus disediakan. Tools ini yang kita coba hadirkan melalui model ini. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak apa sih urgensi dari hal ini gitu? Penelitian ya. Penelitian urgensi itu kalau kami di penelitian itu anggap penting nggak sih ini diteliti. Gitu. Karena kami berkeyakinan dan itu sudah menjadi publikasi nasional maupun internasional, kita itu tergantung pada pajak, bukan dari sumber daya alam. Karena kita tergantung dari pajak, maka treatment kebijakan pajaknya tidak boleh hanya tanpa menggunakan cermin. Kita harus bercermin. Otoritas pajak membuat kebijakan, dia harus bercermin. Ketika kita menjadi wajib pajak, apakah itu bisa kita terapkan? Urgensi itu menjadi inspirasi kami bahwa ketika kebijakan pajak itu sesuai dengan karakter bangsa, karakter wajib pajak, maka keniscayaan mereka akan mengikuti kebijakan itu akan menjadi terwujud. Seperti berarti itu. ide awalnya karena Bapak melihat hubungan tren daripada penerimaan pajak itu stuck. Terus belum lagi ditambah dengan COVID. Iya ya, 2 tahun. Saat COVID itu ya Pak. Ya. Terus yang membuat Bapak dan tim melihat bahwa Slippery Slope Framework ini adalah salah satu masalahnya, itu tuh dari mana Pak? Begini, kita itu terbiasa mengambil sesuatu itu baik dari dunia barat. Baik di dunia barat belum tentu baik di dunia kita. Kenapa? Kita itu penuh dengan values. Values itu seperti kita hadir di ruangan ini, ada sopan santun, kita memanggil nama, kalau mungkin orang tua kita dipanggil Jack, mungkin dia akan tersinggung, Papa Jack, Om Jack. Itu values. Values itu harus dibawa ke kebijakan. Kebijakan itu tidak hanya serta-merta teks, tapi dia harus berbunyi, dia harus mengajak, dia harus mengencourage, dia harus menumbuhkan bahwa kita harus sadar dengan pajak. Baik, berarti karena dari values orang Indonesia yang sangat berbeda dengan orang Barat ya Pak. Nah,
Kalau output dari penelitian ini tuh apa aja tuh Pak? Outputnya kita ada dua output, yang wajib maupun yang tambahan. Wajib itu adalah pasti publikasi. Riset itu harus publikasi. Kenapa harus dipublikasikan? Suatu riset itu, sebagus apapun riset itu, tidak ada manfaatnya kalau tidak dibaca orang. Dengan membaca itu bisa menggerakkan pikiran orang untuk patuh. Publikasinya pasti tembus di jurnal internasional bereputasi, kemudian adalah buku. Dan ini menjadi inspirasi riset terapan di jurusan akuntansi, khususnya di program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Oke, nah di jurnal itu Bapak memunculkan sebuah model baru ya Pak? Ya, betul. Boleh dijelaskan Pak modelnya? Model ini adalah sebelumnya yang kita kritisi atau kita rekonstruksi ini modelnya dari barat. Model itu bergantung kepada dua dimensi. Satunya itu power. Power itu identik dengan government center. Kita kemudian ada wajib pajak. Ini tidak boleh dipisahkan. Government itu juga wajib pajak. Government juga masyarakat. Masyarakat bisa jadi government. Ada mediasi di tengah-tengah. Apa itu value? Value itu yang mengkonekkan kita. Kita merdeka, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada value yang hilang. Value itu yang kita hadirkan. Apa value itu adalah humanism religious. Kita adalah manusia, kita sesama manusia, tapi kita berketuhanan. Ketika wajib pajak itu dijudge bahwa Anda ngemplang pajak, dia semakin takut dengan pajak, menghina dengan pajak, ignoring pajak. Itu yang kita hindari. Begitu. Ada namanya nggak model ini Pak? Namanya Slippery Slope Framework Extended. Extended ya Pak? Extended itu, kenapa kita pakai extended? Karena kan publikasi internasional. Slippery Slope Framework-nya kita bawa, kita extend, values-nya kita masukkan, ini fit and proper dengan kondisi ideologi bangsa kita. Oke, Gitu. baik. Yang humanity, religiosity itu ya Pak ya? Humanity-nya orangnya, religius-nya adalah values bahwa kewajiban membayar pajak di agama apapun itu wajib. Oke. Tergantung sudut pandangnya. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk bukunya Pak, ini Bukunya. bisa kita lihat di sini juga ya Pak ya? Ini bukunya. Ini ada dua buku. Yang pertama itu adalah tahun 2021. Kemudian ini adalah tahun 2023. Ini risetnya unik, Mbak. Uniknya adalah kami usulkan di tahun 2019, COVID 1 tahun, kemudian 2021 penerapan tahun pertama, hasilnya adalah buku yang ini, manajemen pajak. Ya. Kemudian di tahun kedua, pending lagi relokasi anggaran, di 2023 kita diterapkan di 2023, hasilnya buku ini. Ini applied tax review. Tax review mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Real applied. Real applied. Kemudian buku ini ya kita ada rule of thumb ya. Kita didanai oleh APTV, wajib mengucapkan terima kasih dan wajib ada di kata pengantar detail dengan kode kontraknya. Iya. Ya, gitu kurang Jadi bisa lebih. dilihat mungkin Ya, yang ada di sini. sudah baca buku ini ya, bisa. Tax review, soft copy-nya disebarkan. Soft copy-nya pasti kita unggah di e-learning Politeknik Negeri Bali. Jadi nggak cuma mahasiswa dari Politeknik Negeri Ya, Bali aja yang bisa baca ya Pak ya? Ya, betul. Semua orang Citasinya bisa baca. lumayan. Nah ini berarti kan penelitian ini sudah berjalan selama 2 tahun 2 ya tahun, Pak ya. ya? Nah perbedaannya apa sih Pak dari buku pertama dan buku kedua, dari tahun pertama dan Ya. tahun kedua? Luarannya kan 2. Yang pertama wajib sama tambahan. Keduanya tahun 2021 luarannya sifatnya filosofis. Filosofis itu kita cuma mengajak, value-nya kita masukkan, di tahun keduanya applied. Sehingga yang pertama itu adalah manajemen pajak, tax planning, yang keduanya applied-nya. Jurnalnya juga applied. Jurnal ini yang kedua ini kita coba lagi ngetren nih, DJP atau Kementerian Keuangan lagi sounding Cortex. Cortex itu, ini kan kita punya KTP nih, NIK-nya single identity number, dikonekkan dengan NPWP, connect dia. Mesin pengkoneknya itu atau toolsnya itu namanya Cortex. Kita uji, Cortex ini ujung-ujungnya menguatkan power atau menguatkan trust. Akhirnya hasil kami applied-nya adalah awalnya power, lama-kelamaan trust. Berarti Cortex sebagai applied science atau applied tools daripada DJP tepat. Cuman harus diuji. Kebijakan turunan daripada Cortex itu apa? Pak, kalau Cortex itu kan kedengarannya agak rumit ya Pak. Ya, Mungkin bagi ya, orang betul. yang awam, kurang ngerti, boleh dijelaskan lebih sederhana nggak Pak? Ya, baik Mbak. Saya coba bawa yang applied ya. Karena kita tuh, Politeknik kan applied. Jadi kita ambil contohnya paling nyata itu adalah Netflix. Netflix itu booming ketika pandemi melanda kita. Jadi kita itu mager di rumah,
nonton hiburan nggak bisa kemana-mana, kita nontonnya adalah Netflix. Tanpa kita sadari bahwa Netflix itu tidak ada di Indonesia, hanya streamingnya aja. Kebijakan yang menggunakan model slippery slope framework, power dan trust. Power ini mampu nggak diterapkan power itu untuk memajakin Netflix. Maka power itu hanya jangan pada masyarakat Indonesia, dia harus mampu men-trigger, mengambil atau mencakup perusahaan multinasional internasional yang ada di luar negeri. Contohnya apa? Netflix. Ini sudah kami sampaikan usulan ini dalam suatu conference. Jadi karena kami itu peneliti, selalu usulan itu melalui suatu publikasi. Kebetulan artikel ini tembus 35 besar conference di Jakarta, tapi online, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Salah satu paper itu mengangkat tentang pentingnya memajakin perusahaan digital yang markasnya di luar tapi ngambil uang di Indonesia. Itu contohnya. Itu salah satu usulan Bapak ya? Oke. Nah, berarti yang mendapatkan dampak positif dari hasil penelitian ini siapa aja, Pak? Bisa dibagi menjadi dua. Karena dimensinya adalah power and trust. Power itu pasti government. Government itu banyak. Ada tax authority, ada lintas terkait. Kemudian kita bawa ke society-nya, wajib pajak. Di kampus, semua mahasiswa itu adalah calon tax potential. Kami dosen sudah menjadi menjadi wajib pajak. Siapa yang menerima manfaat? Seluruh bangsa. Kenapa? Karena kebijakan yang baik mampu menggerakkan, terutama menggerakkan hati untuk patuh, manfaatnya semua rakyat Indonesia. Secara spesifik, siapa manfaatnya? Adalah wajib pajak. Ketika wajib pajak yang sudah membayar di-treat dengan baik, kayak ada award lah, dihargai, maka itu akan menumbuhkan kepatuhan yang berlipat-lipat untuk wajib pajak potensial lainnya. Oke. Karena pajak juga dirasakan oleh kita semua ya Pak? Untuk kita. Iya, betul. Nah, untuk penelitian ini nih Pak, siapa saja sih yang terlibat? Yang terlibat ada peneliti utama, itu 3 dosen, Nyoman, Pak Marse, kemudian Pak Agus. Kami melibatkan 4 mahasiswa atau mahasiswi ya, karena di PNB lebih banyak mahasiswi, ngebantu kami untuk tabulasi data, kemudian ngerekap manuskrip, ngecek proofread, ya kurang lebih seperti itu. Ada dari program studi mana aja tuh Pak? Program studinya dari Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, karena waktu itu proyeknya tahun 2019. Waktu itu belum berdiri. Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan baru semester, baru mulai sekarang ya Pak. Tapi benefitnya mereka yang banyak nih sekarang. Karena memang lebih cocok untuk perpajakan kan ya Pak. Sarjana Terapan Perpajakan. Iya. Nah tadi peran mahasiswa tuh seperti apa ya Pak dalam proyek ini? Mahasiswa itu dia harus mengalami bagaimana riset itu. Riset yang paling dirasakan oleh mahasiswa itu adalah kita ajak Zoom. Ketika kita mewawancarai pelaku praktisi perpajakan, kita ajak Zoom, dia cuma monitor. Kemudian ketika live in-depth interview dengan praktisi, mereka ikut mendengarkan, melatih mereka untuk melakukan riset berikutnya. Setelah jadi, ada voice note-nya nih, tugas mereka tuh manuskrip. Ya, gitu. Jadi project based learning ya project Pak? Based learning. Langsung dapat ilmu dari yang real gitu. Ya. Dan banyak sudah menjadi skripsi sekarang. Bahkan sudah menjadi skripsinya juga ya Pak ya? Ya. Nah terus kalau eksternal ada nggak Pak mitra gitu? Riset ini adalah riset dasar. Saat itu tidak membutuhkan mitra. Mitra tidak dibutuhkan, tapi benefitnya banyak untuk mitra. Maksudnya benefit untuk mitra itu siapa tuh Pak? Mitra itu pastinya adalah otoritas pajak. Oh, otoritas pajak ya Pak. Nah selama melakukan penelitian ini nih Pak, ada tantangan atau kendala nggak Pak? Banyak banget. Challenge-nya adalah riset ini adalah riset kualitatif. Kualitatif itu kalau diterjemahkan letterless namanya quality. Dia ngejar kualitinya, bukan kuantitinya. Yang paling kerasa itu adalah Nyoman mencoba mewawancarai dosen UI sebagai praktisi juga, sering menjadi moderator di Kementerian Keuangan. Kalau ke Jakarta ongkosnya tinggi, kalau ibunya ke Bali ongkosnya tinggi. Jadi menunggu momentum beliau menjadi moderator di Bali. Ada international conference di Bali, beliau moderatornya, Nyoman jadi pesertanya. Jadi hanya mengeluarkan kos menjadi peserta, tungguin sampai selesai baru wawancara. Nah itu serunya. Ada benefit lain ketika menjadi peserta di conference itu, ada narsum lain. Nyoman wawancari di saat itu juga.
Karena informan yang ditetapkan dari riset ini adalah bisa eksidensial. Itu challenge-nya. Jadi tantangan untuk mendapatkan kualitas ini karena jarak juga ya Jarak, Pak ya? Jarak itu tidak menjadi hambatan, Nyoman rubah menjadi skim Zoom. Oke. Mewawancarai suatu praktisi dari Jakarta yang sulit sekali minta waktunya, Nyoman Zoom. Zoom 1 jam, direkod semuanya tanpa mengurangi substansi dan materi suatu riset. Oke, berarti sudah ketemu solusinya ya Pak ya? Baik, baik. Nah, ini harapan Bapak nih Pak untuk penelitian ini, pengembangannya ke depannya seperti apa Pak? Ya. Riset itu baik kalau banyak yang merujuk. Karena kami di applied, yang merujuk siapa? Yang applied. Ketika riset itu memberikan kontribusi 2, yang pertama adalah teoritis dan applied. Applied-nya ditonjolkan. Ketika dia applied dan banyak dibaca, kemudian ditiru, kemudian digunakan dalam suatu kebijakan, itu yang rasanya feel-nya gimana? Dapat gitu. Feel-nya dapat kita sebagai peneliti, kemudian dampaknya nyata, itu yang kurang lebih seperti itu. Berarti harapannya bisa digunakan ya langsung? Bisa digunakan karena ini sistem sifatnya adalah social humaniora, value itu jangan sampai hilang. Kami mengajarkan di kelas juga ada values-nya, mereka menjadi calon tax consultant, mereka jadi calon tax potential, value itu nggak boleh hilang. Kami bernegara harus menyeimbangkan power and trust. Oke, tapi menurut Bapak dari model ini bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi nggak sih Pak? Model ini sifatnya dinamis. Kenapa dinamis? Namanya slippery. Slippery itu licin. Boleh diadopsi oleh seluruh negara, disesuaikan dengan karakter bangsa mereka. Sehingga ini menjadi inspirasi, tidak hanya terbatas pada kebijakan perpajakan. Kebijakan pendidikan pun harus ada. Pemerintah ketika membuat kebijakan harus melihat siapa objeknya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ketika itu berhasil, dia harus mampu menggerakkan. Merdeka secara belajar. Seperti itu. Berarti bisa diterapkan di bidang lain juga? Di bidang manapun. Perspektifnya yang penting. Karena dia filosofis dan applied, filosofisnya diambil, applied-nya diterapkan kepada lini apapun. Oh begitu, saya kira hanya bisa dipajak saja Pak, tidak ya? Karena ini human religious. Ya, yang berkaitan dengan manusia gitu ya Pak ya? Manusia. Oke. Wah ternyata nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia itu sangat menjadi aset yang penting ya bagi kita ya Pak, baik untuk kepatuhan pajak, bahkan pendidikan ya Pak ya? Ya tepat sekali Mbak. Kenapa? Karena aset itu kalau kita lihat ada 2. Aset yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud itu yang value-nya sustainability. Tidak akan pernah habis dikekang oleh zaman. Sama dengan model ini. Karena model ini diambil dari luar, maka asetnya itu aset luar. Dia membutuhkan aset yang ada di dalam. Apa itu aset yang ada di dalam? Itu values kita. Kami di Bali meyakini, namanya Trihita Karana, bahwa kita itu diciptakan oleh pencipta, bersyukur kita itu sesama, hidup bersama, dan kita selalu peduli dengan alam. Trihita Karana itu kita bawa kemana-mana. Demikian juga dengan model ini. Kalau model ini well implemented, maka dia harus mampu menggerakkan masyarakat. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa pajak itu bukan beban. Pajak itu adalah kewajiban. Di agama kita diajarkan. Di Bali kami sebut dengan yadnya. Yadnya itu kita itu kepura. Kita beriadnya, donasi ya, atau sumbangan. Kita tidak pernah meminta kwitansi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa dana itu tidak akan digelapkan, pasti digunakan untuk kemaslahatan bersama-sama. Di Muslim ada zakat. Jika semua komponen-komponen ini bergerak bersama-sama, maka Indonesia itu pasti maju. Pajak kuat, Indonesia hebat. Menarik sekali Pak. Ya. Nah ini kan mendapatkan pendanaan nih Pak di program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kesan Bapak apa sih setelah mendapatkan pendanaan ini? Pertama, prestis. Karena kami itu yang memperoleh pendanaan itu pasti selected people. Karena pendanaan itu pasti prosesnya panjang. Kami harus serius menyusun proposal, kami harus bertanggung jawab melakukan kegiatan, dan luarnya harus tercapai. Ketika memperoleh pendanaan, itu mudah menjadi satu poin bahwa apa yang kami lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, makanya didanai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk harapan Bapak, secara khususnya terhadap program ini gimana Pak ke depannya? Intinya sesuatu yang terputus itu nggak bagus. Pacaran terputus nggak bagus. Kita harus long sustainability. Program ini dilanjutkan, kami membuatkan fondasi dari penelitian dasar, terapan, sampai kepada hilirisasi.
lanjutkan program ini, kami support semua. Kami bergerak, mahasiswa juga ter-encourage. Itulah wujud nyatanya MBKN. Mahasiswa dilibatkan. Gitu. Jadi berharap program ini bisa berlanjut. Ya Pak, tahun-tahun berikutnya. Ya, betul. Oke, terakhir nih Pak, untuk Sobat Vokasi di rumah, ada nggak Pak tips and trick gitu agar bisa mendapatkan pendanaan yang sama seperti Bapak? Halo Sobat Vokasi, nah ini ciri-ciri Sobat Vokasi, cuan, sarange, apa yang harus kita prepare, vokasi itu applied. Ketika applied, maka sesuatu yang kita harus bikin harus memberikan manfaat kepada semua orang. Teorinya harus applied, teknologinya harus applied, metodologinya applied, hasilnya applied. Niscaya vokasi semakin jaya. Salam vokasi. Oke, berarti kita harus mencari yang applied gitu ya Pak, karena sesuai dengan vokasi. Ya, betul. Baik Pak Hendy, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sungguh obrolan yang sangat menarik di pagi hari ini. Semoga model ini bisa segera diimplementasikan dengan baik di Indonesia agar tingkat kepatuhan pajak juga meningkat gitu ya Pak. Oke Sobat Vokasi, sebagai warga Indonesia yang baik, jangan lupa selalu taat pajak mulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini. Tuan Krab makan kedondong. Cakep. Subscribe dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga risetnya segera diterapkan. Ya, terima kasih. Salam Sobat Vokasi.